Tapi teman-teman sayang banget nih, bersatunya Sistar adalah hal yang sangat-sangat sulit. Hi everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi buat kalian nih yang gak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya sekarang juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Jisoo Blackpink yang sudah meraih kemenangan solo pertama di show champion dengan Flower. Wah, congratulations untuk Jisoo, karena baru-baru ini Jisoo Blackpink telah memenangkan trofi acara musik pertamanya sebagai artis solo. Jadi episode pada tanggal 5 April di show champion itu adalah episode khusus dengan tayangan ulang dari pertunjukan sebelumnya, bukan siaran langsung seperti biasa. Dan di akhir acara diumumkan bahwa kandidat untuk posisi pertama adalah Billie dengan You Know Ya, kemudian ada NMIXX dengan Love Me Like This, WSG Wannabe dengan To You, dan Jimin BTS dengan Like Crazy, serta Jisoo dengan lagunya yang bertajuk Flower. Dan pada akhirnya trofi jatuh ke tangan Jisoo, dan ini menandai kemenangan acara musik solo pertamanya. Wah, debak ya, congratulations. Dan aku rasa untuk trofi kemenangan Jisoo akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Karena kalau kalian lihat performa dari Flower juga bagus banget, gak hanya dari chart music saja, tapi untuk penjualannya juga tinggi banget. Selain itu voting penggemar juga kenceng, jadi aku rasa untuk trofi kemenangan Jisoo akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ya, kita harapkan seperti itu ya. Dan selain itu nih teman-teman, menurut grafik Hanteo pada tanggal 4 April, album debut solo Jisoo Blackpink yang Me itu sudah melampaui 1 juta penjualan. Dan pada akhirnya Jisoo membuat rekor baru di antara solis wanita dalam sejarah K-pop. Pada hari pertama peluncurannya, Mi juga mengumpulkan lebih dari 870.000 eksemplar terjual. Penjualan hari pertama itu menjadi tertinggi yang tercatat untuk album oleh artis solo wanita K-pop. Kemudian pada hari kelima perilisannya, album ini secara resmi melampaui 1 juta penjualan. Dan ini menjadikan Jisoo sebagai artis solo wanita pertama yang mencapai pencapaian ini tidak hanya pada minggu pertama perilisannya, tetapi juga dalam sejarah tangga lagu Hanteo. Dan selain itu ada juga salah satu pencapaian lagi yang benar-benar mengesankan banget dari Jisoo. Kalian pasti tahu dong bahwa Jisoo ini merupakan global ambassador dari Dior. Dan sebagai global ambassador, Jisoo ini sudah memberikan pengaruh yang luar biasa banget nih sama Dior. Salah satunya adalah tentang bagaimana peningkatan penjualan produk Dior di Korea Selatan. Seperti yang sudah dilaporkan oleh Herald Economy, penjualan Dior di Korea untuk tahun 2022 lalu itu dikabarkan meningkat sebanyak 50%. Meskipun terdapat peningkatan harga 2 kali lipat terhadap produknya. Wow, amazing sih. Udah naik 2 kali lipat, tapi penjualannya juga terus meningkat nih, sampai 50% loh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jisoo Impact emang gak main-main sih. Kemudian berdasarkan laporan dari Financial Supervisory Service Korea pada tanggal 3 April, penjualan Dior di Korea itu mencapai lebih dari 929 miliar won atau sekitar 10 triliun rupiah. Nah, penjualan Dior ini meningkat 51,77% dari tahun sebelumnya dengan penjualan sekitar 612 miliar won atau sekitar 6 triliun rupiah. Kemudian berdasarkan hasil analis dari analis ekonomi, dicatat ini adalah hasil analisis bukan berdasarkan kata-kata doang. Jadi berdasarkan hasil analisis, Jisoo Blackpink itu memberikan pengaruhnya yang signifikan terhadap peningkatan penjualan Dior di Korea. Sedangkan untuk laporan dari Lepti pada tahun 2022 itu melaporkan bahwa Jisoo berhasil menghasilkan Earned Media Value atau disingkat dengan EMV sebesar 198 juta dolar atau setara dengan 2 miliar rupiah untuk Dior melalui 48 postingannya di Instagram. Dicatat itu hanya dari postingannya di IG doang loh. Dan untuk awal tahun ini saja, Jisoo telah menghasilkan Earned Media Value sebesar 21,9 juta dolar. Wah, debak banget sih, impact Jisoo kepada Dior emang gak main-main sih. Jadi jangan heran ya kalau Jisoo itu disayang banget nih sama Dior. Sampai kalau YG macam-macam sama Jisoo, Dior ini akan bergerak nih untuk ngambil Jisoo dari YG Entertainment. Debak sih. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang comeback war. Jadi kalian sebagai penggemar itu harus bersiap-siap karena dalam waktu dekat itu akan benar-benar perang comeback sih dari girl group papan atas generasi keempat. Teman-teman itu pasti udah pada tahu dong bahwa untuk sekarang ini lagi masa kejayaan girl group banget sih. Bahkan di tahun lalu ya, itu emang benar-benar masa jayanya girl group banget.
Lagu-lagu dari girl group itu bahkan berhasil menembus chart music global dan menjadi hits hampir di seluruh lapisan masyarakat. Kepopularitasan dari girl group tampaknya juga akan terus berlanjut hingga tahun ini. Dikarenakan aib, aespa, Lisa Rapim, dan NewJeans akan segera comeback dan mereka akan comeback dalam waktu yang berdekatan. Comeback dari keempat girl group populer ini diperkirakan akan menjadi comeback war yang sangat-sangat sengit. Kenapa sih persaingannya dapat sengit banget? Nah, hal itu dikarenakan baik aib, aespa, Lisa Rapim, dan NewJeans itu masing-masing sudah punya popularitas yang besar banget. Selain itu, mereka juga punya prestasi yang membanggakan dan bahkan punya fandom yang juga solid. Kita mulai dulu deh bahas dari aib. Aib sendiri adalah girl group dari Starship Entertainment. Dan kemarin mereka itu sudah merilis lagu pra-rilis yang berjudul Catch. Aku suka banget sih sama lagunya, kayak easy listening juga sih. Dan meskipun untuk Catch ini merupakan B-side ya, tapi Catch ini berhasil menyapu bersih chart music di Korea. Bahkan sampai mereka berhasil mendapatkan PAK atau Perfect All Kill. Wah, hebat banget. Karena untuk mencapai Perfect All Kill, ini adalah hal yang benar-benar sulit banget untuk dilakukan. Dan aib bisa meraih hal itu bahkan dengan B-side-nya doang. Sedangkan untuk aespa ini baru saja merampungkan konser solo pertamanya sejak debut. Dan saat ini mereka juga katanya sih sedang mempersiapkan album mereka yang akan dirilis pada awal Mei. Sebenarnya ya, untuk jadwal comeback aespa bukan Mei sih, tapi sebelum bulan Mei. Tapi diundur teman-teman dikarenakan ya, you know lah ya apa yang terjadi, aku juga sempat bahas pada kali itu. Dan selain itu, kalian tahu nggak sih, aespa juga bakal tampil di Tokyo Dome pada Agustus mendatang. Kalian perlu tahu ya, Tokyo Dome itu merupakan stadion yang berkapasitas besar. Grup yang bisa tampil di Tokyo Dome itu membuktikan bahwa mereka ini punya popularitas dan juga penggemar yang banyak banget, terutama di Jepang. Dan ketika aespa bisa tampil di Tokyo Dome, ini berarti mereka itu emang amazing banget. Dan kalian juga perlu tahu bahwa aespa itu menjadi girl group K-pop pertama yang menghiasi sampul majalah terkenal di Amerika, yakni Paper Magazine. Kemudian ada Les Sserafim. Nah, Les Sserafim ini akan merilis full album mereka. Wow, full album teman-teman. Dan untuk full albumnya itu bertajuk Unforgiven. Nah, Unforgiven ini menggambarkan tekad Les Sserafim untuk mengabaikan penilaian orang terhadap mereka. Jadi mereka bilang, whatever you want to say, I don't care about you. Wow. Dan untuk Unforgiven juga diharapkan menjadi album yang berharga bagi Les Sserafim, mengingat album itu akan dirilis bertepatan dengan anniversary debut mereka. And the last adalah NewJeans. NewJeans juga akan bergabung nih dalam pertarungan comeback sengit itu. Adapun untuk NewJeans itu nantinya akan comeback pada Juni. Dan sebelum merilis album secara keseluruhan, mereka dikabarkan akan merilis lagu pra-rilis. Jadi sama kayak yang waktu dulu, mereka merilis lagu B-side-nya dulu yang Ditto. Setelah merilis Ditto, baru mereka merilis OMG. Dan untuk NewJeans itu memiliki prestasi yang benar-benar besar banget teman-teman. Kita ambil contoh dari comeback terakhir mereka dengan OMG dan juga Ditto. Kalian tahu nggak sih, OMG dan Ditto itu bertahan di chart Billboard Hot 100. Dicatat Billboard Hot 100 selama 6 minggu dan juga 5 minggu. Perlu kalian tahu bahwa untuk masuk ke Billboard Hot 100 itu tidak mudah. Dan sejauh ini hanya ada beberapa grup K-pop yang berhasil menembus chart Billboard Hot 100. Dan selain itu, di chart Melon nih, Ditto juga menduduki puncak selama 14 minggu berturut-turut. Wah, amazing banget. Dan melihat prestasi dari keempat girl group tadi, netizen juga punya ekspektasi yang tinggi nih terhadap comeback mereka. Dan dari keempat girl group tadi, mana nih yang kalian paling tunggu-tunggu? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, datanya dari Soyu yang sudah menjelaskan ke Solar dan juga Moonbyul Mamamoo, mengapa Sistar itu tidak bisa bersatu kembali. Sejak bubar pada tahun 2017, Sistar melakukan reuni di episode terakhir You Hyo Sketchbook untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Grup itu membawakan medley lagu-lagu hit mereka dan membuat para penggemar ingin melihat Sistar untuk kembali lagi dalam waktu yang lama. Dan ternyata bukan para fans doang nih yang pengen Sistar itu dapat kembali lagi, tapi member Sistar juga pengen hal itu dapat terjadi. Hal itu terungkap dalam episode pertama untuk Welcome to Soyu Guest Host. Pada kala itu ada Solar dari Mamamoo yang bertanya kepada Soyu, dia pengen gak sih ngelihat Sistar bersatu kembali? Kemudian Soyu menjawab bahwa dia juga pengen hal itu dapat terjadi. Tapi teman-teman sayang banget nih, bersatunya Sistar adalah hal yang sangat-sangat sulit. Hal itu dikarenakan setelah Sistar ini bubar, para member berpisah dan mereka juga punya tanggung jawab yang berbeda. 2 orang itu menjadi aktris dan 2 lainnya adalah penyanyi. Jadi mereka juga punya jadwal yang berbeda-beda dan emang dikarenakan mereka sudah punya schedule yang terpisah nih, tentu akan sulit banget nih untuk dapat bersatu kembali. Moonbyul kemudian menyelesaikan pemikiran Soyu dengan mencatat bahwa mereka memiliki tujuan yang terpisah. Karena itu, Soyu berkata, jadi sulit untuk mengatur jadwal. Wah, sayang banget sih, karena kita juga pengen ngelihat Sistar untuk comeback. Karena kita juga melihat banyak banget loh girl group generasi kedua yang sudah comeback. Ada Kara sampai T-ara itu udah comeback. Tapi Sistar nggak comeback, sedih banget. Tapi mau gimana lagi ya, kita juga melihat bahwa untuk Sistar emang lagi sibuk banget sih. Semua dari mereka itu punya schedule masing-masing.
Ada yang main drama, ada yang rilis lagu solo dan sebagainya. Jadi emang sulit banget sih. Tapi meskipun demikian, sampai sekarang sistar itu masih menjalin hubungan yang dekat satu sama lain. Bahkan kemarin mereka juga reuni di Yuheyo Sketchbox seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi ya. Dan di program itu mereka juga sudah membawakan lagu-lagu hits mereka. Dan selain itu, mereka juga kerap loh mendukung satu sama lain, entah itu dengan ikut challenge, mempromosikan drama member ini, dan juga hal lainnya. Perpisahan dari sistar juga bukan dikarenakan tidak akur atau hal yang buruk ya, tapi dikarenakan ada tujuan lain yang pengen dicapai oleh setiap member-membernya. Dan usai sistar bubar, hingga sekarang belum ada yang bisa mengambil alih posisi sebagai Summer Queen. Jadi Summer Queen ini merupakan sebuah julukan untuk sistar karena mereka juga ya mostly kebanyakan comeback di summer dan lagu-lagu mereka juga sangat sesuai gitu dengan nuansa summer. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusoki pamit dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and maybe ada yang harus dikoreksi nih. Langsung aja koreksi di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya and goodbye everybody. Bye-bye.